Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, oke, nih sekarang kita akan memasukin bagian metabolisme yang kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang katabolisme, tadi ya, kita bicara tentang katabolisme. Nah, sekarang kita bicara tentang anabolisme. Anabolisme itu kan menyusun zat sederhana menjadi senyawa lebih kompleks. Benar nggak? Dalam hal ini, saya beri contoh adalah peristiwa fotosintesis. Nah, ini kenapa fotosintesis? Fotosintesis itu bahan dasarnya apa? Adalah air kan? H2O plus CO2. Nah, baru menghasilkan apa? Glukosa, ya enggak? Berarti ini kan menjadi molekul yang kompleks. Yang ini sederhana, tetapi dia membutuhkan zat hijau daun atau disebut dengan klorofil dan cahaya matahari serta sinar matahari gitu ya. Nih, sinar matahari. Oke. Jadi proses penyusunan zat atau molekul kompleks dari zat yang sederhana itu disebut dengan anabolisme. Nah, kita contohkan di fotosintesis. Siapa yang bisa melakukan fotosintesis? Dia adalah makhluk yang autotrof tentunya. Kalau manusia makhluk heterotrof. Dia ketergantungan. Ya, jadi kita nggak bisa melakukan fotosintesis. Yang bisa melakukan adalah tumbuhan. Oke. Nah, sebelum ke sana kita harus mengenal dulu apa sih kebutuhan dari fotosintesis. Nah, yang pertama adalah pigmen. Ya, kalau kita perhatikan tanaman itu kan berwarna-warni ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ya, ada yang warnanya kuning, ya. Dan yang dominan yang dibutuhkan itu adalah pigmen fotosintesis yang hijau. Ya, klorofil. Oke. Nah, lalu kan ini keterkaitannya dengan cahaya. Ya, ternyata tidak semua cahaya yang dibutuhkan tanaman itu berguna. Gitu. Maksudnya tidak semua cahaya itu dimasukkan ke dalam klorofil. Yang bisa dimasukkan ke dalam klorofil itu hanya pigmen-pigmen tertentu. Nah, yang paling efektif adalah ini. Cahaya merah, biru sampai hijau. Cahaya merah, biru sampai ungu. Kalau hijau ini malah tidak. Oke. Dan memantulkan cahaya. Jadi yang hijau ini tidak diperlukan gitu ya. Tetapi yang diserap itu adalah cahaya merah dan biru. Ini efektif. Ya. Oke. Pigmen apabila kena cahaya dapat menyerap dan meneruskan dan memantulkan. Sedangkan warna hijau itu yang dipantulkan. Ya, karena kan kalau di klorofil kan udah hijau. Di klorofil. Nah, ini di fisika saya rasa kalian pernah belajar ya panjang gelombang cahaya. Oke, kalau di sekitar sini namanya infrared, ada UV, X-rays, gamma rays, kemudian gelombang radio, ya. Nah, untuk cahaya sendiri yang terlihat itu kalau semakin ke kanan berarti semakin panjang gelombangnya itu semakin bertambah ya ke kanan. Sedangkan energinya semakin rendah. Ya, energinya semakin rendah. Ini kan yang ke kiri energi increase. Ya, tambah. Ya, jadi kebalikannya. Energi elektromagnet bergerak dalam bentuk gelombang. Nah, kalau kalian lihat cahaya merah dan biru ada di mana? Di sini merah ya. Berarti dia P650 dan P700 ya. Sedangkan warna biru di sini. Ini yang katanya bagus untuk melakukan fotosintesis. Ya, ini adalah panjang gelombang yang cocok untuk klorofil. Maka nanti kita bedakan. Setiap kali bicara tentang fotosintesis biasanya menggunakan panjang gelombang P700 dan P650. Ya. Nah, nanti kita bedakan makanya. Nah, sekitar ini ya P650 dan 680.
Ya, di antara inilah pokoknya. Nah, seperti ini. Ini pengelompokan yang tadi ya, sama ya, cahaya tampak itu yang kita digunakan oleh tumbuhan. Nah, kalau dari grafiknya, penyerapan kloroplas oleh pigmen. Nah, ini ada klorofil. Nah, kita lihat di sini bagus ya klorofil A. Kemudian klorofil B bagusnya di sini, tapi di sini juga ada. Ya, optimumnya ada. Sedangkan karotenoid itu panjang gelombangnya di sekitar sini bagusnya. Ya, P500. Ya, maka ketika kita bicara tentang fotosintesis yang banyak dibicarakan adalah di sini. P600 sampai P700. Dan kita bedakan ya, P600 dan P700-nya. Nanti pembagiannya nanti di fotosistem. Nah, cahaya yang baik itu adalah merah dan biru. Tadi ya, di panjang gelombang sekitaran tadi. Kemudian ada pigmen fotosintesis yang penting yang tadi sudah ada di gambar grafik. Yang pertama adalah klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Kalau klorofil A itu secara langsung berperan dalam reaksi terang yang mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Sedangkan yang B itu menyalurkan energi yang diserap ke klorofil A. Sedangkan karotenoid ini sebagai mungkin dia pendamping ya. Artinya dia sebagai proteksi, fotoproteksi, yaitu menyerap dan melepaskan energi cahaya apabila cahaya itu berlebihan. Ya, kalau terlalu misalnya nih di tanaman kalian taruh luar, lalu pada siang hari nggak dimasukkan, berarti kan itu cahayanya sangat terik ya, sangat terik dan panas ya. Nah, kalau cahaya berlebihan seperti itu agar tidak merusak klorofil, maka ada nih yang sebagai penyeimbang yaitu karotenoid ya, pigmen yang berwarna ya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang proses fotosintesis ya, tadi yang ini pengantar ya, ini bahan-bahannya pengantar gitu ya. Nah, kita akan bicara dulu tentang percobaan-percobaan yang pernah dilakukan untuk meneliti atau untuk merumuskan beberapa teori di fotosintesis. Percobaan fotosintesis itu apa saja? Ini harusnya kalian lakukan di rumah juga bisa, tapi biasanya di ujian praktikum itu kalian di lab suruh buat sendiri-sendiri tuh. Ini sering digunakan di universitas dan kalau di SMA ini wajib bisa nih ya. Yang pertama adalah percobaan Ingenhousz. Ini percobaan fotosintesis ya, mengenalkan dulu. Percobaan Ingenhousz itu ditemukan oleh Jan Ingenhousz nih, tahunnya ini ya. Kemudian apa sih tujuan yang utama? Dia ingin membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, dia membuat suatu rangkaian alat seperti ini. Ya, ada corong. Ini corong yang pertama ya. Kemudian ada tanaman hidrilla. Hidrilla itu tanaman air. Ya, jadi di dalam air juga bisa hidup. Kemudian diisi dengan air penuh begini ya. Tetapi corongnya diisi air terlebih dahulu. Airnya itu sampai di sini mentok. Oke. Paham maksudnya ya? Corongnya itu dalam posisi kebalik. Kemudian dia dimasukkan air ya sampai penuh. Dan di sini kalau penuh itu kan berarti airnya mentok sampai sini ya, tidak ada udara sama sekali. Nah, selanjutnya tanaman hidrilla itu diletakkan di bawahnya. Kemudian ujung-ujung batangnya yang sudah dipangkas itu diarahkan ke corong. Jadi posisinya terbalik. Harapannya apa? Harapannya ini kan dia akan melakukan suatu peristiwa fotosintesis kan. Kalau ini diletakkan di cahaya matahari, ya, fotosintesis itu kan dia tadi dibilangnya menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen gitu ya. Dia membutuhkan karbon dioksida sama air, ya. Oke, airnya dan karbon dioksidanya sudah terpenuhi. Lalu kalau ada cahaya mengenai gitu ya, ini sinar mengenai begini,
otomatis di sini terjadi proses fotosintesis. Lalu dia hasilnya apa? Ternyata ada gelembung-gelembung gas yang masuk ke dalam corong. Gelembung gas ini naik ke atas dan akan pecah di sini. Nah, kalau pecah, otomatis airnya akan makin turun. Dan di sini ada rongga kosong yang ternyata itu adalah oksigen. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ini oksigen yang ada di dalam sini? Gelembung-gelembung tadi kan naik, lalu pecah gitu ya di dalam, dan di sini ada ruang kosong. Nah, untuk membuktikan bahwa di sini adalah oksigen, sifat oksigen itu kan membakar, saya pernah ngomong ya. Nah, maka kita akan pakai bara api itu ya. Secara cepat kamu tutup, kamu angkat corong ini kan ditutupin ini ya, tutupin tabung reaksi. Tabung reaksinya yang diangkat, kemudian ditutup dengan tangan secara cepat gitu ya. Lalu kamu siapkan bara api dalam lidi. Ya, ini misalnya bara api. Nah, bara api ini kamu masukkan pelan-pelan ke corong. Nah, kalau tiba-tiba ini menyala, ya bara apinya, maka itu terbukti bahwa itu adalah oksigen. Ya. Nah, sekarang kita buat pelakuan nih, misalnya satu di tempat teduh, kemudian terkena sinar langsung. Nah, yang di sini terkena sinar langsung dan ditambahin NaHCO3, berarti ada sumber karbon dioksida yang berlebih. Ya, maka ini yang paling bagus, nanti paling efektif di sini. Oke, jadi fotosintesis itu menghasilkan oksigen, ya, itu kesimpulannya, yaitu percobaan Ingenhousz. Lanjut, percobaan yang kedua yaitu Engelmann. Yang pasti yang menemukan adalah Engelmann juga. Nah, dia menyimpulkan bahwa fotosintesis itu dilakukan oleh kloroplas, ya. Dia dapat bekerja apabila terkena cahaya. Oke, nah contohnya adalah ini. Kalau kalian lihat, ini kan Spirogyra sel itu kan selnya dia berbentuk spiral gitu ya. Spiral. Lalu kita lihat di dalam sel itu terdapat banyak kloroplas. Ya. Nah, ketika dikenain cahaya, ya, kenapa yang di sini yang banyak kloroflasnya? Ternyata ada banyak bakterinya, ya. Oke, berarti kan bakteri itu memang membutuhkan makanan yang dari sini kan. Sedangkan yang tidak ada kloroplasnya, dia dijauhi bakterinya, karena kan nggak bisa menghasilkan makanan, ya. Jadi itu kalau sudah terkena cahaya dan dilakukan oleh kloroplas. Jadi bakteri ini sangat suka dengan daerah yang tentunya ada banyak makanannya. Oke, itu Engelmann. Yang ketiga, percobaan iodine Sachs. Nah, iodine Sachs itu tujuannya adalah fotosintesis menghasilkan amilum. Jadi untuk mengetahui apakah benar yang dihasilkan dari fotosintesis itu adalah amilum. Kalau kalian masih ingat uji makanan yang menggunakan apa untuk tes amilum, menggunakan apa? Iodin kan? Nah, ini saya tulis iodin. Iodine Sachs atau iodium yang warnanya coklat. Caranya bagaimana? Nah, ini tahapan-tahapan ini penting nih, kamu harus bisa, karena ini juga di praktikum harusnya dilakuin. Yang pertama, kita harus membuat perlakuan dulu, menutup suatu daun dengan aluminium foil yang mungkin 1 hari 1 malam, ya. Diharapkannya apa? Bahwa pada siang hari yang tertutup aluminium foil itu tidak terjadi proses fotosintesis, ya nggak? Kalau ditutupin aluminium kan nggak terkena cahaya, berarti di situ nggak terjadi fotosintesis. Lalu sampingnya ini biarin, ya. Ya, kemudian kita beri perlakuan daun ini. Setelah 1 hari 1 malam kamu perlakuan seperti ini, kamu ambil daunnya, lalu kamu rebus daunnya. Aluminium foilnya dilepas dulu ya. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk mematikan sel-selnya. Oke, mematikan sel-selnya supaya ketika dia mati dia nggak melakukan proses. Itu direbus dengan air biasa ya. Kemudian dipindahkan lagi untuk direbus dengan alkohol.
Apa fungsi alkohol di sini? Nah, ingin melarutkan klorofilnya. Klorofilnya itu ingin dibuang. Supaya apa? Ketika di pengamatan nanti udah nggak ada klorofil lagi yang bekerja. Maka alkohol ini fungsinya untuk merebus daun dan tujuannya adalah klorofil akan terlarut. Jadi nanti larutan alkohol di sini akan berwarna hijau. Ya, pada akhir pemanasan ya, akhir perebusan. Setelah itu daunnya diambil. Ya. Kemudian ditetesi oleh lugol. Kan uji makanannya menggunakan lugol kan. Nah, ini bisa digunakan di daun juga. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya. Ternyata kan kalau reaksi ini plus atau positif berarti dia berubah warna ya. Warna lugol itu adalah coklat. Ini coklat ya. Kalau ditetesin pada daerah yang kena amilum, maka dia harusnya berubah menjadi hitam. Ya, tandanya dia mengandung amilum. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, daun yang yang tadi ditutupi aluminium foil, ini aluminium foilnya habis dibuka gitu ya. Setelah ditetesin lugol, warnanya kayak gini, putih. Sedangkan yang di sini hitam. Nah, berarti di sini terjadi proses pembentukan amilum, sedangkan yang ditutupi tidak menghasilkan amilum. Ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Jadi fotosintesis itu menghasilkan amilum. Nah, kalau kita lihat di sini ada daun yang namanya daun akalipa. Akalipa. Ini daun yang bisa digunakan secara langsung. Kalau kita lihat ini kan daun putih sama daun hijau. Tentunya yang putih ini tidak ada klorofilnya ya, tidak ada klorofil. Sedangkan yang hijau ada klorofil. Ya kalau kita punya daun akalipa seperti ini kita tinggal petik, tinggal rebus. Jadi tidak perlu memberi perlakuan seperti ini, menutup dengan aluminium foil. Kita ambil aja daunnya ini lalu direbus. Nanti yang bagian putih-putih itu kamu lobang-lobangin pakai jarum, kemudian yang warna hijau juga pakai jarum, lalu kamu masukkan dalam larutan lugol. Apa yang terjadi? Ya, pasti yang di putih-putih ini warnanya tetap putih, tapi kalau yang di hijau ini nanti akan ada bintik-bintik hitam, ya, bekas luka yang tadi ditusuk jarum. Tapi prosesnya sama, yaitu direbus dulu ini, kemudian ini direbus ke sini, lalu dimasukkan ke lugol, ya. Sama prosesnya. Oke, ini percobaan yang ketiga. Selanjutnya percobaan yang keempat. Banyak sekali ya percobaannya ya memang. Ada Hill dan Blackman. Ya, nah kalau Hill itu membuktikan bahwa peristiwa fotolisis itu terjadi ya, di mana energi sinar yang diterima digunakan untuk memecah air, molekul air menjadi H+ dan O2. Ya, ini di reaksi terang. Oke, dan reaksi terang itu terjadi di grana. Ingat-ingat ya, terjadi di grana. Grana itu apa sih? Nah, ini kan komponen penyusun dari kloroplas, ya, grana. Jadi terbentuk fotolisis, peristiwa fotolisis. Jadi pemecahan ini. Ya, lanjut. Sedangkan Blackman itu menjelaskan dia reaksi gelap. Kamu ingatnya black itu gelap, gitu ya. Berarti fotosintesis terjadi pada reaksi gelap. Yang terjadi di stroma, ingat-ingat stroma. Dalam reaksi gelap terjadi pemanfaatan ATP, NADPH yang terbentuk di reaksi terang dan digunakan untuk membentuk glukosa dari karbon dioksida. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk Blackman itu kamu ingatnya, tadi saya kayak katakan bahwa ini gelap gitu ya. Berarti fotosintesis melibatkan peristiwa gelap. Tapi bukan berarti dalam fotosintesis itu dia harus malam hari. Itu enggak. Ya, maksudnya di sini gelap itu memang cahaya itu enggak dibutuhkan, tapi siang hari memang bisa. Ya, jadi
Jangan berpikiran kalau gelap itu harus malam hari reaksi fotosintesisnya, enggak. Ya, hanya cahayanya itu yang digunakan untuk reaksi terang saja. Kalau reaksi gelap itu nggak butuh cahaya, tapi dia butuhnya adalah ATP, NADPH, dan CO2. Nih, ya, sehingga untuk menghasilkan ini glukosa. Nanti deh, ya, pada pembahasan selanjutnya lebih lengkap. Oke, ini adalah percobaan-percobaan yang dilakukan untuk uji fotosintesis, ya. Jadi perlu diingat-ingat. Yang pertama adalah Ingenhousz, nih. Yang kedua adalah Angelman. Kesimpulannya ya terutama ya, dan cara kerjanya. Yang ketiga adalah Sachs, Iodine Sachs. Yang terakhir adalah Hill dan Blackman. Ya, Hill itu untuk reaksi terang. Ya, dia membutuhkan air lalu dipecah oleh cahaya. Makanya butuh cahaya untuk memecah air itu. Peristiwa namanya adalah fotolisis dan terjadi di grana. Sedangkan yang Blackman, karena black itu gelap, dia butuhnya reaksi tidak butuh cahaya, tapi yang dibutuhkan adalah ini CO2, ATP, dan NADPH untuk menghasilkan glukosa, ya, C6H12O6. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup, ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.